Hai teman Bingkai, hari ini ketemu lagi sama aku Dewi dan aku nggak sendiri, aku bersama salah satu sahabat aku. Halo. Hari ini ada Mas Adit ya. Tepuk tangan dulu dong. Yeay, thank you udah datang ke studio lagi. Makasih banyak. Mas Adit, jadi Mas Aditya ini teman Bingkai adalah sutradara dari Baby Zoo dan juga bapaknya Baby Oh Zoo ya ya. betul, betul. Ini nggak kelihatan bapak-bapak tuh. Mamang-mamang. Emang ya. Oke, apa kabar Mas Adit? Kabar baik, terima kasih banyak Mbak Welcome Dewi. back Ya, kembali di studionya Bingkai Karya. Seneng banget. Itu kayaknya setahun yang lalu ya. tahun yang lalu betul kita di sini. Oke, setahun yang lalu dan kita sekarang ketemu lagi mau ngomongin sesuatu yang beda. Hmm, Oke, dan teman Bingkai, kalau kita lihat teman Bingkai nih mungkin sambil nonton nonton bisa cek juga channel YouTube Baby Zoo Official ya. Itu udah banyak banget. Boleh cerita dikit nggak Mas perjalanan 1 tahun ini udah ngapain aja? Oke, 1 tahun dari bulan Oktober tahun lalu Iya, ya. iya, iya. Baby Zoo udah sampai di 300.000 subscriber. Wow, Ya, 304K. 304K ya ini ya. Wow. Terima kasih banyak. Itu apresiasi banyak muncul dari ibu-ibu Mm-mm, yang ngerasa mm-mm. terbantu anaknya jadi mulai bisa melafalkan seperti yang dilakukan Mumu Oke, di channel Baby Zoo heeh, gitu. heeh. Dan banyak DM masuk ngomongin tentang gimana anak mereka tumbuh bareng sama Oh Baby Zoo selama sih, 1 tahun ini. Dan oke, itu yang ketika baca tuh rasanya menenangkan gitu. oke, oke. Akhirnya mimpi kita yang 1 tahun yang lalu Mhm, itu benar-benar bisa nyampe gitu ke mhm. para orang tua gitu untuk anak-anak buah hati mereka gitu sih. Oke, Kita sudah sampai di 4 album, kita bikin mhm, 4 album mhm. lagu, masing-masingnya 12 lagu, Iya, ada populer sama original. mhm, Lalu kita juga syukur alhamdulillah banyak sekali yang bantuin promosiin Baby Su ini di mhm. acara offline. Kita juga punya bonekanya di Jakarta, Iya, kadang kita bawa ke Surabaya sama mhm. di Malang gitu. Ada Oke, juga undangan untuk acara party ulang mhm. tahunnya anaknya atau di kafe ngerayain sesuatu gitu untuk Bersama Baby Zoo bersama ya. Baby Su. Aduh, Baby Zoo sekarang udah berapa tahun ya sekarang ya 4 Baby Zoo tahun ya? Oh iya, iya 1 tahun di ya, Oktober ini. baru Iya, iya, ulang iya. tahun ya. Dia lagi lucu-lucunya tuh ya, umur 1 tahun ya, temen Bingkai ya. Dan berarti setahun ini tuh berteman sama ibu-ibu ya? Berteman sama ibu-ibu Berteman budaya, sama heeh, anak-anak. betul. Ngelihat gimana respon anak-anak di episode-episodenya gitu. Mhm, mhm. Kalau total jumlah videonya udah ada berapa, Mas Adi? Jumlahnya ada 220 sama short, Dua ratus dua 220 puluh video di YouTube. 1 tahun. 1 tahun. Produktif ya. Produktif banget ya. Padahal 1 tahun itu 60 360-an hari ya. hari ya. Ini ada 220 tiap hari ya Mas Tiap ya. hari itu Bikin mikir video itu. tepuk tangan dong. Makasih Spesial banyak. buat kita semua ya yang punya banyak apa namanya, punya banyak tujuan gitu ya, terutama yang punya banyak hubungan dengan anak-anak gitu dan juga masa-masa pertumbuhan ya. Dan selama setahun ini berarti tadi Mas Adit cerita sudah banyak mengiringi pertumbuhannya banyak anak Indonesia gitu. Ada nggak Mas komen yang menarik banget gitu yang bikin tersentuh gitu? Sebentar aku ingat-ingat. Ada satu video Mhm, sengaja direkam sama salah satu ibu di mhm, Indonesia. mhm. Waktu di episode Katak Melompat, Iya, si anak ini itu waktu musim hujan ya? betul Oke. tahun lalu juga Tahun itu. lalu. Heeh. Heeh. Kan kita bikin katanya melompat Iya, gitu iya. ya. Mhm, Biasanya kan video itu 1, 2 kata ya. mhm. Kita bikin ratusan kata Oke. melompat. Dan ternyata itu nge-trigger si anak kecil masih umur rasanya 8 bulan ya. Iya, 8 bulan. 8 bulan. Dia itu sedang apa namanya merangkak. Oke. Dan dia menirukan kata seperti mau melompat. Dan Oh, aku ngeliat videonya itu lucu sekali. oke. Apalagi kalau Niruin di video itu betul, ya? kalau videonya diputar yang kata itu tiba-tiba pantatnya geol-geol gitu. Dia berusaha untuk Iya, iya, iya. melompat seperti kata. Heeh, heeh, Aku heeh, lihat heeh. ya ampun lucu sekali gitu. Oh, senang sekali, luar biasa. Dan nggak berhenti di 220 video itu, karena di bulan ini spesial banget Baby Zoo akan rilis satu single yang ini luar biasa dan spesial nih Spesial. kayaknya. Mas Adit ceritain dong, ada apa? Bakalan ada apa nih di bulan ini? Oke. Kalau 2 hari yang lalu padahal kita baru ngeliat loh. Temen Bingkai mungkin sekarang cek ya, kalau ini nanti tayang. Sekarang ini record kita tanggal 28 ya Mas ya. 2 hari yang lalu itu baru aja rilis satu video ya. Judulnya Bintang Bintang Kecil. kecil. Dan besok itu mau ada lagi. Mas Adit mau cerita nih. Oke. Ada satu lagu yang spesial terutama buat aku secara personal ya Mbak Dewi. Oke, Namanya adalah Bintang Kecilku. Bintang Kecilku. Bintang Kecilku. Ini karya dari Omoe yang Mhm, nyiptain semua lagu originalnya Baby Zoo. mhm. Di Bintang Kecilku ini ya kalau ngomongin soal personal kan dari kecil ibu pertama kali nyanyiin lagu aku itu Bintang Kecil. Oke, Lalu masih inget banget ya? betul, itu pertama kali tuh, masih umur 3, 4 tahun lah. Oke, heeh. Dan hebat dan aku masih ingat. Lalu masuk ke PAUD, TK aku itu TK Bintang Kecil Mhm, namanya Bintang Kecil. kebetulan. Kebetulan, kebetulan banget. Lalu
waktu dengerin Bintang Kecil lagi di tahun lalu, Mhm. itu yang pengen bener-bener tak rilis sebetulnya. Bahkan di album yang keempat ini namanya kan Langkah Kecilku. Iya. Langkah Kecilku ini ada bintang kecil Mhm. yang jadi spesial itu karena kita dengar dari lirik dan nada yang diciptakan Omoe Mhm. itu bener-bener multi tafsir yang bisa diambil dari POV orang tua, Mhm. anak, bahkan kekasih, macam-macam. Oh. Macam-macam. Dan di situ aku ngerasa kayak lagu ini tuh layak untuk punya porsi di hati banyak orang tua dan anak-anak. Oke. Akhirnya secara visual kita juga memberikan imajinasi yang berlebih di Oke, situ yang untuk spesial juga ya. betul, untuk ngasih lihat mimpi-mimpi besar gitu. Oke, Di atas langit itu ada apa sih? mhm. Kalau anak-anak kan masih belum tahu ya. Dan biarkan imajinasi mereka melayang Mhm. seperti konten yang besok ini akan Mhm. tayang di Bintang Kecilku itu. Oke. Karena di sana nanti akan ada ratusan ikan gitu, ada istana, Meriah gitu ya. naik kapal gitu. Heeh. Dan itu menjadi sangat spesial bagi kami. Mhm. Mungkin aku kasih beberapa nada ya, kasih Boleh untuk boleh, heeh. Dewi untuk kebayang kayak seperti apa gitu. Mhm. Ada satu nada di situ, satu liriknya seperti ini bilangnya. Dan apa kau bisa menemaniku di sana? Dan apa kau bisa selalu terangi? Itu seolah-olah kayak tuntutan ya Mhm. untuk mempertanyakan seandainya ini dari POV seorang anak ya Mhm. yang jauh dari orang tuanya. Mhm. Mhm. Dia mempertanyakan ke orang tuanya, ada nggak waktu buat aku? Oke. Ada nggak? Kamu bisa bersinar nggak sama aku? Bisa main Heeh. bareng sama aku nggak? Kalau aku nanti ke sana. Aku jadi merinding ya. Dalam banget ya ternyata ya. Jadi dia itu digambarin Momo itu bener-bener ngelihat si bintang di langit itu Oke, sangat bersinar heeh ya. heeh. Lalu ketika dia di sana tuh dia ragu, dia ditemenin nggak ya? Mhm. Dia diajak main nggak ya? Mhm. Makanya dia dengan lirik Omo itu nunjukin bahwa keraguan ini ditujukan kepada si bintang. Oke. Lalu dijawab ketika dia di langit, mereka bermain bersama, masuk ke ref, wahai Mhm. bintang kecilku, dia minta untuk diajak bermain, Iya. menari dan berlari Iya di iya. angkasa yang luas. Oke. Saya ngelihat kayak si anak ini eh, ngelihat bahwa dunia ini sangat luas Mhm. sekali ketika dia bersama orang tuanya. Oke. Nggak ada lagi ruang sempit di Mhm. dalam kepala dia. Bahkan ketika di kamar pun dia bisa ngelihat kayak dia ada di sebuah galaksi gitu. Dia bisa Mhm. bermain apapun bersama orang tuanya. Iya iya. Dari lirik kita ngelihat bahwa si anak benar-benar menaruh harapan dan kebahagiaannya Iya. di kedua orang tuanya. Ini kayaknya relate sama ini nggak sih kondisi anak sekarang ya, di mana kayak ada gap gitu antara orang tua dengan anak yang disebabkan macam-macam ya Mas ya. Mungkin karena tuntutan karir, tuntutan pekerjaan sehingga banyak, di sekitar kita itu yang anak-anak tuh nggak tersentuh justru ya gitu, atau mungkin deketan tapi yang satu kemana gitu Mas Adit ya? HP, Iya. heeh, Bener, datang sendiri gitu ya. iya bener. Oke, satu ini nih, satu ruangan dempetan nih makan tapi, mungkin ayahnya Sibuk ngapain gitu ngapain, ya, anaknya sibuk ngapain gitu dan kayaknya itu tadi yang dirasain ya mungkin, ada yang kosong dan ini tuh kayaknya lagunya sangat mewakili sekali ya. Wow. Tapi kalau aku ngelihatnya justru lirik dari Mas Adit tadi boleh ya, aku ya Mas boleh ya? boleh boleh sekarang. POV-nya adalah, justru orang tua nih, sebagai orang tua, "Bisa nggak ya aku nanti nemenin anakku pas udah jadi bintang yang terang," gitu. Aduh jadi pengen nangis. Ngelihat anak sebagai bintang kecil Iya ya. iya iya, anak tuh jadi bintang kecilnya yang, akhirnya dia bersinar gitu ya, dan bisa nggak ya kayak kita tuh terus nemenin dia, jadi Oh, iya iya iya. POV dari orang tua Jadi ya. orang tua Oke, ada yang lain lagi Mas yang ada. mendalam? Sempat aku kasih lihat ke beberapa temen ya, Mhm, yang belum punya anak iya dan belum belum jadi orang tua dan jadi anak pun sudah enggak gitu. iya, Maksudnya orang tuanya sudah tiada. mhm Waktu dengar lagu ini dia nangis. mhm Dia bilang dia ingat sama ayahnya katanya. mhm Di situ aku ngerasa bingung, kok bisa gitu? mhm. Iya, dia udah jadi bintang di langit sana Oke, dan mhm, aku bertanya, Bisa nggak aku menemanimu nanti?" mhm Tapi mhm aku mhm. tahu ini belum waktunya," gitu dia bilang gitu. Ah, Oke, ya udah. dalam ya, jadi sedih ya. Ternyata sedalam itu ya. Berarti, sesuai dengan yang Mas Adit sampaikan tadi, ternyata POV-nya tuh bisa diambil dari macam-macam, dari si anak, dari orang tuanya, atau mungkin, kadang kita tumbuh itu nggak selalu bersama dengan orang tua ya, Mas, ya, gitu, take giver kita gitu ya, caregiver kita dan lain-lain gitu ya. Iya, Ternyata bisa semua ya. betul. Nah, kalau musiknya gimana nih, Mas Adit? Apakah dengan riang gembira Oh iya ya. atau sedalam makna itu? Iya ya. Kalau untuk lagunya, musiknya, itu kita bikin se-energik mungkin. Oh, tetap Tetap anak-anak, anak-anak ya. betul, gitu. Tadi aku mau singgung ini, Mbak Dewi, waktu Mbak Dewi bilang, orang orang tua, yang Mhm. nggak semua anak didampingi oleh orang tua Iya iya, gitu ya. heeh. Nah,
kita punya budaya dan jadi sistemnya di Baby Zoo ini bahwa di setiap kali videonya selesai, Iya. itu si Momo selalu minta anak-anak audiens ini Mhm. untuk membagikan, bermain, atau something yang seperti di video episode Mhm itu mhm. untuk berbagi kepada orang-orang yang paling dia sayang. Oke. Jadi bukan ke orang tua, Mhm. bukan begitu, tapi kalimatnya Belum spesifik. belum tentu ya, Belum tapi tentu, lebih itu ya, heeh, lebih ke orang yang paling kamu paling sayang kasih dan itu sayang. bisa siapa aja gitu kan, Mhm bisa mhm. bibinya, Mhm. bisa kakek gitu, Iya. bisa mana aja. Sehingga kita berpikir anak-anak itu selalu walaupun gak punya orang tua, Mhm. tapi pasti ada satu orang yang paling dia sayang gitu. Oke, Itu sih iya poinnya. iya, oke kadang tuh kucingnya, Dia ya kan, cerita sama kucingnya. yang nemenin terus ya Betul biasanya betul. gitu, atau mungkin ada ikan yang selalu nemenin dia di kamar Nah gitu itu ya, ada dia. apapun itu gitu ya. Oke, satu yang menarik itu sebenarnya aku lihat di lirik itu "Di langit dengan bebas." Di Di langit langit dengan bebas. bebas. Apakah ada makna di balik itu, Mas Adit? Di langit dengan bebas. Mhm. Kadang kita punya tuntutan ke anak, Iya. harus begini, Mhm. jangan lompat-lompat di kasur nggak baik, Iya. makan jangan lari-lari. Mhm. Kebebasan dia itu terenggut oleh ekspektasi kita sendiri. Mhm. Padahal kunci untuk jadi orang tua yang bisa berteman gitu Mhm. sama anak, salah satunya adalah melihat realitas yang sama sama anak. Dia lompat tuh dia lagi bayangin apa sih? Iya. Nah, sebagai orang tua kalau kita bisa ngelihat realita yang sama, misalkan ketika anak ngelihat kasurnya sebagai trampolin, Mhm. bagaimana orang tua ngelihat itu trampolin juga? Iya. Dan ketika dia bilang di langit dengan bebas, nggak ada lagi itu yang namanya harus begini, harus begini. Dia ikut aja main bersama si anak itu sendiri Mhm gitu. mhm. Karena kita bukan polisi ya. Bukan coach ya. Orang tua bukan coach ya, atau bukan iya, bukan polisi tidur ya, teman-teman ya. Karena kita sebenarnya itu harusnya berjalan beriringan, jadi bukan jadi pembatas-pembatas. Karena kadang-kadang seringkali perilaku kita sebagai orang tua tuh justru jadi pembatas. Anak nih lagi makan gitu, Hmm. lagi makan pakai sendok, "Aduh kok pakai sendok sih? Hmm. Pakai tangan aja," misalnya, atau sebaliknya gitu ya. Betul betul. Padahal anak tuh kan pengen punya cara sendiri gitu Iya. ya, punya, apa namanya, ingin eksplorasi dan pengen menemukan langitnya sendiri sebenarnya gitu. Pengen terbang ke langit itu dengan caranya sendiri, entah itu pakai sayap, entah itu pakai pesawat, ya kan? Iya. Entah itu pakai helikopter, wey gitu ya kan? Jadi macam-macam. Nanti durasinya berapa lama, Mas Adit, lagunya? Cuman 3 menit Oke, 3 menit aja. Emang selalu dibuat pendek-pendek? selalu dibuat pendek-pendek. Why? Itu karena setiap kali saya punya anak kan, Mhm. dia umur 4 tahun, setiap kali dia minta video, saya langsung tanya, "Mau berapa videonya?" Kalau dia Oke. bilang 3, ya sudah saya bisa ukur kalau durasinya 2 menit. Mhm. Kalau yang tak lihat, tak amati, sebelum Baby Zoo ada nih, Mhm. video itu kompilasi setengah Mhm. jam, 1 jam. Kalau dia minta 3 berarti kan 2 jam bisa Oke. lebih gitu kan. Iya. Sehingga aku punya format gimana supaya membantu banyak orang tua Mhm. ketika dia mau kasih lihat khususnya Baby Zoo, dia bisa bilang 2 ya. Otomatis orang tua bisa tahu, oh itu Iya cuma 6 menit, iya nggak lebih iya. gitu. Ya Oke. Baby Zoo 2 gitu. Mhm. Jadi emang jaga screen time-nya si anak ini tetap yang dibutuhkan itu bukan nontonnya, tapi setelah itu ngapain sama orang tuanya itu sih yang poin yang mau kita bagi di Baby Zoo. Oke, ini dia yang menarik. Ternyata setelah nonton video-video Baby Zoo, diharapkan ada sesuatu antara orang tua dan anak. Apakah itu, Mas Adit? Penting Ya nih ya kayaknya ya nih ya ya. ya. Itu berangkat dari personal lagi ya. Iya. Jadi ketika Kaya masih umur anakku namanya Kaya, sekarang usianya 4 tahun, dulu waktu 2 tahun dia itu menghampiri aku dan menceritakan sesuatu yang dia tonton di, HP bundanya. Iya. Dia 1 hari paling cuman boleh nonton 2 menit waktu itu. Oke. Dia nonton ulat bulu yang makanin, Daun? daun, makanin apel, bahkan es krim, banyak Mhm banget yang dia makan. mhm The Very Hungry Caterpillar namanya. mhm Dia seneng banget dan dia nyeritain yang dia tonton tadi ke aku dengan bahasa dia gitu. mhm Dan itu bener-bener bawa aku ke sebuah dunia yang baru gitu. mhm. Dan akhirnya aku mikir di Baby Zoo ini aku pengen semudah mungkin, sesimpel mungkin supaya bisa mudah diceritakan ulang oleh anak-anak ke orang tuanya. Dan aku pengen deh orang tua di seluruh Indonesia ngerasain apa yang tak rasain dulu. Ah. Bahagianya kayak gimana gitu. Iya Itu sih. iya iya iya. Jadi abis nonton, idealnya nih, nonton sesuatu ya, itu idealnya ada diskusi gitu ya, Hmm. antara orang tua dan anak, apapun itu diskusinya, disesuaikan dengan usia Usianya. anaknya gitu. Kalau mungkin kita bisa nonton film gitu ya sama anak usia yang lebih gede, mungkin diskusinya lebih berat dan lebih dalam ya. Kalau dengan balita misalnya gitu, teman bingkai mungkin bisa dengan yang itu tadi ya, kayak Mas Adi contohin tadi. Wow, menarik ya, menarik sekali. Kayaknya aku pengen nanya deh sama Mas Adit. Apakah bintang itu bisa berarti juga sebagai sebuah cita-cita atau pencapaian Bintang bisa jadi di langit kalau yang harus diraih oh iya ya, benar benar. kan Ini gitu ternyata Mbak Dewi ini bener-bener bawa aku ke sana nih, Gen Z gitu. iya, iya. Aku juga Gen Z nih. Gen Z tuh. Dia yang fokus misalkan sama karir gitu, Iya, yang masih sekarang masih mungkin menempuh pendidikan dan dia mhm, berharap untuk menjadi seseorang ahli, iya, spesialis gitu misalkan. Dia bisa dengerin lagu ini sebagai, harapan dia menjadi sesuatu gitu. Karena oke, kelihatan di sana itu seperti mimpi-mimpi yang mhm, benar-benar indah gitu, misalkan mhm, jadi dokter ya.
Yang dia tanyakan, apakah aku bisa bahagia di sana? Kilau yang tak lihat itu apakah secerah itu, apakah seindah itu ketika aku menjadi gitu kan di sana. Akhirnya ketika nanti dia akan ke sana, dia akan ditabrak sama realitas kan. Iya. Nah, selama dia masih punya mimpi yang besar di belakang dan melihat itu sebagai tetap harapannya dulu, harusnya dia akan bisa berlari dan menari dengan bebas gitu di langit. Itu Oke. sih yang tak bayangin ya. Tetap ya, Iya tetap ya. punya acuan ya. Mbak Dewi, aku ada Ya, satu POV lucu di Kaya waktu umur 3 tahun oke. tentang bintang. 3 tahun, 3 tahun, waktu umurnya bintang. 3 tahun. Tak ajak main ke Bali, Mhm, ketemu bule, mhm. rambutnya pirang. Si Kaya pulang dari main di pantai, dia bilang, "Ayah, aku mau rambut pirang dong," dia bilang. "Yang kuning ya," dia bilang. Heeh. "Kenapa sayang?" "Supaya nanti kalau ke langit, bintangnya bilang, 'Kaya, kamu kok seperti aku,'" katanya. Lucu juga ya gitu. Dia bisa berpikir ke langit banget loh. Iya iya iya. Ternyata bintang itu memang bisa POV-nya macam-macam ya. Iya 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 iya. Bahkan rambut pirang pun bisa seperti bintang Seperti ya bintang. kan. Oke, luar biasa. Mas Adit, sebenarnya pesan apa sih yang mau disampaikan melalui, single ini ke teman-teman Bingkai? Aku pengen, kalau dari orang tua ya, Mhm, dari POV-ku, bintang kecil ini bisa berarti banyak hal. Sesuatu yang dia cintai, mhm. sesuatu yang bersinar gitu. Iya, Dan ketika kamu bersama dengan dia, kamu ngerasa bahwa kamu sangat bahagia dan kamu jadi bebas di sana, gitu. oke. Sehingga ketika lagu ini launching, Mhm. lagu ini bisa menemani kamu, ada sesuatu yang kamu syukuri karena telah punya bintang kecil. Oke, kadang-kadang itu yang suka miss ya di kita ya. Ternyata bintang kecil yang bersinar itu ada di dekat kita loh, gitu. Wow, luar biasa. Ini Omo berapa lama bikinnya nih? Selama 1 tahun udah 255 lagu lah. Tapi yang untuk lagu ini berapa lama, Mas Adit? 4 bulan yang lalu dia bikin. Oh, 4 bulan yang lalu ya, terus langsung atau melalui diskusi juga nggak Enggak, sama Mas sama Adit? sekali. Jadi Mhm, waktu aku bilang, "Om, aku mau masuk di album Langkah Kecil, iya, sesuatu semuanya kecil-kecil. Ada oke. jari-jari kecil, ada semut kecil, Mhm, macam-macam." Waktu Om May kirim bintang kecilku, malam itu hari Kamis saya mhm, ingat, aku langsung lari ke ruangannya. Jadi di kantor kan ada kayak tempat semedinya Om mhm, Way gitu mhm. dalam bikin lagu. Aku langsung lari ke sana dan aku minta Om Way langsung mainin bintang kecilku, aku yang nyanyi. Karena itu Oke, bener-bener kayak kena banget langsung di iya, aku gitu. Dan kita oke. nyanyi bareng itu dan aku ucapin terima kasih sebanyak-banyaknya telah menciptakan lagu Bintang Kecil ini untuk Baby Zoo. Tuh. Oh, nice. Kalau Cindai, ada nggak kesusahannya pas nyanyi lagu ini? Ah iya, ini yang apa ya, ketika dia Momo denger tuh ya? si Momo yang Momo nyanyi ya, ya? Heeh, si si Momo ini Momo. pengen banget nyanyi pakai teknik-teknik nyanyinya dia Oh, gitu. I see. Ya aku bayang ya, Iya iya dia iya. pasti itu Skillful ya? mau ditinggiin, Iya. mau diliuk-liukin Mhm, gitu. Sampai Om Way bilang, "Keep it simple." Ini yang mau tak sampaikan ke banyak orang tuh kayak gini nadanya. Jadi mhm. tetap sama Om Way, dikasih tahu, dituntun harus begini gitu. Jaga performamu gitu. Yang penting kamu tetap kuat sampai di ending baru kamu bisa keluarin semua. Mhm. Jadi di ending lagunya itu dia benar-benar bisa ngeluarin semua suaranya sampai gitu. Oke, itu ya yang tabrakan ya? Aduh pengen berteknik ya, tapi ternyata pesannya bukan itu Bukan itu ya, pesannya pesannya ya. buat itu. Wow, luar biasa. Rencananya besok tanggal 9 Oktober. 29 Oktober, single Bintang Kecilku ini akan rilis di channel YouTube Baby Zoo, teman Bingkai. Cek terus, boleh tahu jam berapa Mas Adit? Jam 8. Oke oke, kayaknya Mas Adit deh yang ngasih tahu ya. Oke 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 oke. Silakan Mas. Oke, teman-teman Bingkai Karya, saksikan, Bintang Kecilku di YouTube channel Baby Zoo Official jam 8 pagi. Jam 8 pagi besok. Yeay! Mas Adi, thank you banget hari Makasih ini sudah banyak. mampir ke sini. Oke. Sukses selalu buat Baby Zoo, bintang kecilnya besok juga. Dan juga sukses untuk karya-karya selanjutnya ya. Amin. Kita tungguin Siap. ya. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Adit. Dan jangan lupa sekali lagi teman Bingkai, besok 29 Oktober jam 8 pagi akan rilis single Bintang Kecilku di channel YouTube Baby Zoo. Pastikan gak kelewatan dan jangan lupa juga subscribe sekarang juga. Saya Dewi pamit. Saya Aditya. Bye. Terima Bye-bye. kasih. Salam Terima kasih. Baby Zoo. Salam Baby Zoo.